Berbicara mengenai organisasi kemasyarakatan, kita tidak lepas dengan bagaimana masyarakat itu membutuhkan sosok organisasi yang bisa membantu dalam operasional ataupun kegiatan di masyarakat. Keberadaan Pendawa itu multi etnis, tidak hanya suku Jawa. Memang kelihatannya memang Pendawa itu adalah pemuda Jawa kalau tidak salah itu. Tapi kalau kita melihat aspek kerjanya, mereka akan multi etnis. Bagaimana memang struktur ataupun regulasi yang mengatur tentang keanggotaan dari anggota Pendawa, Pak? Itu setiap kecamatan itu masing-masing punya program. Bagaimana kita berkepah harus mengeluarkan dana, Pak? Apakah ini dananya dari kantong Pak Karman sendiri? Jadi ya insya Allah lah, supaya nanti wawancara ini juga diliput dan dilihat oleh Bapak Wali Kota. Inilah Pendawa Kota Medan. Istilahnya Pendawa Kota Medan itu dibantulah untuk mengembangkan sayapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan channel Warna Permabiring Dosenku. Pada kesempatan yang dahulu kita sudah menampilkan bagaimana Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama itu pengajaran, penelitian. Nah, kesempatan kali ini di pengabdian masyarakat, kebetulan saya akan mewawancarai Ketua DPC Pendawa Kota Medan. Berbicara mengenai organisasi kemasyarakatan, kita tidak lepas dengan bagaimana masyarakat itu membutuhkan sosok organisasi yang bisa membantu dalam operasional ataupun kegiatan di masyarakat. Pendawa misalnya berkiprah dari berbagai kegiatan di kemasyarakatan. Mungkin mereka juga ada donor darah, atau mungkin ada kerjasama dengan pengajian, ataupun ada kerjasama dengan masyarakat lainnya. Nah, yang menarik di sini, keberadaan Pendawa itu multi etnis. Nah, untuk lebih jelasnya nanti, multi etnis dalam arti bagaimana? Tidak hanya suku Jawa. Memang kelihatannya memang Pendawa itu adalah pemuda Jawa kalau tidak salah itu. Tapi kalau kita melihat aspek kerjanya, mereka akan multi etnis, antar lintas suku. Nah, di dalam pengabdian masyarakat ini, Pak Dusun akan memberikan sesuatu kepada Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Namun terlebih dahulu, kita perkenalkan juga dahulu Ketua DPAC Pendawa Kota Medan, Pak Karman Anom Suwarno. Pak Karman, siap. Iya, saya melihat Pak, Pendawa ini justru berkembangnya itu ada kekompakan di antara anggota itu, Pak. Nah, saya melihat tidak hanya suku Jawa, Pak, di sini, Pak, tapi ada multi etnis. Ada dari Nias, ada dari Karo. Kita lihat tidak hanya dari Jawa, tetapi dari Padang. Bahkan sampai ke pengurusnya saya lihat, Pak, bagaimana memang struktur ataupun regulasi yang mengatur tentang keanggotaan dari anggota Pendawa, Pak. Gini, Pak Dosen. Jadi Pendawa ini adalah wadah paguyuban ataupun silaturahmi. Memang Pendawa ini istilahnya wadah etnis Jawa, karena Paguyuban Persatuan Pemuda Jawa. Cuma Pendawa ini didirikan oleh Bapak Haji Roslan SH pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2099. Di situ Pendawanya adalah segala lintas suku, etnis dan agama. Karena kita di Medan ini udah serumpun. Iya, betul. Jadi ya istilahnya mau suku apa, mau agamanya apa, yang penting di dalam wadah ini kan wadah silaturahmi. Dan juga saya sebagai Ketua DPC Pendawa Kota Medan selama hampir setahun lebih, awal saya dipilih secara aklamasi dari 21 kecamatan, itu di Hotel Alam Jalan Bakti Medan Area. Nah, disitulah habis itu kita pelantikan. Sebelum pelantikan kita audiensi dengan Bapak Wali Kota Medan, yaitu Bapak Muhammad Budiati Nasution. Di samping itu kita juga pelantikan. Itu pada waktu itu pada COVID, masih ada COVID level 4.
itu di Hotel Madani. Dan program kami awalnya setahun itu bahwasanya kita punya target yaitu membentuk 21 kecamatan pendawa di PAC. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan saya, salah satunya Bapak Paino sebagai Wakil Ketua Bidang Humas, Bapak Broto sebagai Satgas dan Satgas di DPC Pendawa Kota Medan, dan juga Bang Jack, ini beliau sebagai bidang seni dan budaya, olahraga, dan juga Pak Boyron sebagai Wakil Bendahara. Jadi kalau kegiatannya ini ya kegiatan sosial masyarakat. Gini Pak ya, kita melihat bahwa ada struktur kepengurusan dari pedoman besar Pak. Nah, program-program yang dilakukan pendawa ini ada instruksi nggak dari pedoman besar ke ketua DPAC harus anak cabang juga melaksanakan program itu, atau anak cabang memiliki program sendiri terus lapor ke atas? Bagaimana mekanisme kalau ada sesuatu kegiatan? Kalau masalah program itu setiap kecamatan itu masing-masing punya program, karena setiap kecamatan mungkin kebutuhannya beda. Ada yang kegiatan sosial masyarakat, salah satunya yang terbentuk sampai sekarang dari mulai PB, DPW, DPC dan DPAC itu adalah kegiatan yang rutin setiap bulannya itu arisan. Kalau Jawanya Anjang Solo. Anjang itu wadah, ayo kita ke sana, wadah ke sana. Jadi istilahnya kalau masalah program itu tidak ada instruksi. Yang penting di setiap kecamatan itu masing-masing punya program yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya lihat juga Pak ya, notabene nih Pak ya, sedikit agak kita cuplik sebentar. Saya melihat seorang Pak Dekarman itu terpilih melalui aklamasi. Nah, kalau kita melihat ada juga sentimen negatif yang kita dengar di media massa yang saya baca. Kebetulan saya membaca dari media massa bahwa pesta demokrasi di sini untuk memilih seorang Karman menjadi ketua itu ada polemik. Tapi menurut saya, ketika saya lihat perkembangan ke depannya, Pak Karman sangat eksis dan bisa berubah dari pengurusan yang lain, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak ketika nanti suatu saat ada sedikit kebijakan yang dilakukan oleh Pak Bobi di pemerintahan kota, ada yang harus diberi masukan oleh pendawa, berani tidak Bapak memberikan masukan? Ya, karena beliau itu salah satu Dewan Pembina DPC Pendawa Kota Medan. Cuma ya istilahnya arahannya kemana? Contohnya lah masalah politik. Karena di Pendawa ini juga lintas gak lintas, termasuk lintas partai politik. Karena di dalam wadah Pendawa ini banyak orang partai. Ada yang warna ini, cuma Pendawa ini tidak berafiliasi salah satu partai. Jadi juga kalaulah ada salah satu anggota caleg lah, jadi caleg itu ya mau dari partai mana itu sah-sah aja. Kita sebagai seorang pemimpin khususnya untuk Medan, kita merasa bangga bahwasanya kader kita ada yang bertarung di legislatif. Saya melihat Pak ya, Pak Karman, saya melihat sosok seorang Karman dari media massa maupun dari masyarakat. Ketika Bapak itu tampil di masyarakat itu elegan sekali, terlihat sederhana, bisa membaur. Ya, saat Bapak sebagai ketua dan memakai baju gini kelihatan sebagai wibawa dan memiliki kapabilitas untuk memimpin. Boleh tidak Pak? Dari mana latar belakang Bapak keorganisasiannya sebelum menjadi ketua DPAC Kota Medan Pak? Kalau latar belakang organisasi, saya aktif di aktivis organisasi pada tahun 99. Ya, salah satunya di Garda Panper,
di Patriot Bela Bangsa, dan kebetulan juga saya juga pecinta barang antik, salah satunya komunitas sepeda tua Indonesia. Karena kebetulan saya juga pengurus KOSTI Medan, komunitas sepeda tua Indonesia Medan. Di samping itu, memang awalnya sebelum saya di Pendawa ini, saya juga dulu pernah di Pujakesuma. Iya. Jadi tahun 2003 saya dikasih mandat, 2005 saya dilantik, saya pimpin di Kecamatan Medan Sunggal dari tahun 2005 sampai 2017. Iya. Sampai situ saya jadi OKK, Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPC Pendawa Kota Medan. Dan alhamdulillah saya sekarang menjabat Ketua DPC Pendawa Kota Medan. Iya. Ini karena permintaan dari ketua-ketua kecamatan. Iya, saya melihat kalau informasi sedemikian rupa mungkin yang audiensi atau mungkin pemirsa juga melihat bahwa terpilihnya seorang Karman itu memiliki kapabilitas. Kalau tadi riwayat organisasi juga sentimen negatif bisa terjawab sekarang bahwa beliau juga sebelum menjadi ketua DPC, beliau juga memiliki kapasitas dalam berorganisasi. Jadi untuk menghilangkan kesan yang sentimen negatif tersebut sudah terjawab. Saya kira begini Pak, coba bisa tidak dijelaskan Bapak, sebelum kepengurusan Bapak sekarang, sebelum kepengurusan Pak Karman, apa kira-kira yang bisa dilihat masyarakat itu yang tampilannya itu ya lebih elegan atau lebih bagus dengan kepengurusan yang sebelumnya Pak? Ya sebenarnya sebelum saya menjabat banyak. Salah satunya apa perlu disebut itu namanya? Ya, nggak apa-apa Pak. Dulu sebelum saya banyak, yaitu salah satunya yang orang memang berkompeten dan seorang akademisi. Waktu itu Dr. Sugito Hadi. Beliau pernah menjabat Ketua DPC Pendawa Kota Medan juga, dan juga Dr. Adlan MM. Beliau juga pernah menjabat Ketua DPC Pendawa Kota Medan, dan waktu itu beliau adalah Kadis Pendidikan Kota Medan. Jadi istilahnya ya saya lah pengganti-pengganti yang beliau-beliau yang cukup membanggakan juga. Ya, kita lihat memang mau tidak mau kalau memang kita melihat historikalnya ya selevel dokter lah ya. Karena kepengurusan sebelumnya juga dipimpin oleh seorang akademisi, dan sekarang ada suatu nuansa segar yang dipimpin oleh Pak Karman. Oh ya Pak, saya melihat budaya Jawa khususnya tidak akan terlepas dengan Pendawa Pak. Nah, pertanyaan yang terakhir ini mungkin bisa dijawab dengan bahasa Jawa ini Pak. Wonten Pak, jenengan punya program menawi bahasa Jawa menika digalakkan oleh di kalangan pemuda. Kita melihat bahwa pemuda sekarang niku cenderung boten nganggep bahasa Jawa Pak. Nah, niki jenengan saged nganggep bahasa Jawa kromo campuran atau kromo inggil Pak, monggo untuk melihatkan bahwa Pendawa itu sebenarnya juga tidak akan terlepas dengan etnis Jawa, walaupun yang masuk ke Pendawa memang harus juga belajar bahasa Jawa. Silakan Pak. Matur nuwun. Riyen memang enten kula bekerja sama dengan Kadis Kebudayaan. Jadi istilahnya kula kali Kadis Pendidikan itu buat program, salah satunya melestarikan seni, budaya dan bahasa Jawa di Kota Medan. Dan juga Dien kalau ditawari istilahnya macam studi banding antara kebudayaan etnis Jawa sing wonten Medan, studi banding kan asalnya menawi ten Jogja, napa ten Solo, niku memang riyen kula kali rencang-rencang niki napa istilahnya
kerjasama lah kali Dinas Pendidikan, itu Bapak Dr. Andes Oka. Ini kok Pak, menapa mboten wonten aspek di bidang kebudayaan ngeten Pak yang membudayakan kanggo bahasa Jawi khususnya untuk kalangan pemuda. Menapa wonten programipun Pak? Ya, memang enten niku tugasipun di Wakil Ketua bidang seni budaya. Salah satunya memang karena kita niki tinggal di Medan, istilahnya Jawi niki ten Medan kan boten salah satu suku di Medan. Istilahnya suku Jawa di Medan ini kan pendatang. Cuma biarpun dibilang pendatang, kalau juga pernah silaturahmi kalian bini sepuh Jawi. Beliau-beliau itu menasihati supados uri-uri lah budaya dan bahasa Jawa itu, termasuk pelajaran Hono Coroko. Iya. Ya. Bagi ada yang merasa, mungkin ada teks di bawah tadi itu menang bahasa Jawa yang tidak bisa bahasa Jawa, ini ada terjemahnya di bawah. Silahkan Anda ngecek tadi. Tapi bagaimanapun sepintas tidak akan terlepas terus Pendawa itu dengan Jawa. Siapapun anggota yang masuk ke Pendawa, mau tidak mau harus belajar budaya dan bahasa Jawa. Nah, ini Pak Karman, kita kembali ke bahasa Indonesia Pak. Nah, kalau kita melihat aspek ini ya, kontemplasi politik nanti 2024 ini sangat gencar. Pendawa maupun di bawah ini ya, di bawah pasukan Bapak ini selalu akan dibutuhkan oleh calon legislatif maupun nanti pemilihan presiden ke arah sana. Nah, kecondongan untuk memilih salah satu itu bagaimana Pak? Misalkan nanti ada anggota Pendawa yang tidak sesuai pendapatnya dengan Bapak dan memilih partai yang lain, apakah ada semacam sanksi kepada anggota begitu Pak? Tidak ada. Karena Pendawa juga tidak terregistrasi salah satu partai. Karena di Pendawa juga banyak yang masuk di banyak partai. Iya, iya. Jadi istilahnya kalau untuk legislatif, untuk tingkat Medan itu memang kita bebaskan. Memang kita bebaskan di salah satu kecamatan, karena yang dikejar sama caleg-caleg tingkat Medan ini kan kecamatan-kecamatan. Cuma ya istilahnya kami sebagai pengurus DPC Pendawa Kota Medan, kita tidak melarang. Cuma siapa yang mau merangkul di kecamatan ya istilahnya bukan kita pengurus DPC itu mau dihargai, tidak. Cuma ya istilahnya permisi atau pulau nunggu. Iya. Ya. Ini pertanyaan mungkin terakhir ya. Tapi mungkin dijelaskan Pak, bahwa kegiatan yang sudah dilakukan Pendawa itu mau tidak mau berkaitan dengan masyarakat, kepentingan masyarakat, dan itulah salah satu fungsi dari organisasi kemasyarakatan. Nah, saya melihat apa kira-kira spesifikasi atau kegiatan Pendawa ke depannya Pak yang bisa dimonitor oleh pendengar sekalian juga nanti dan bisa mereka terlibat di dalamnya untuk ke depannya Pak. Maksudnya kegiatan sudah dilakukan, saya melihat kedua ada yang donor darah atau apa. Nah, kedepannya ini apa kira-kira gebrakan yang dibuatkan oleh Pendawa Pak? Mungkin dari DPAC atau mungkin dari Pedoman Besar ataupun dari Kota Medan sendiri punya program untuk masyarakat. Walaupun itu misalnya semacam masih rencana atau apapun, apa kira-kira? Yang mana ini kan nanti ada perkaitannya dengan masyarakat, bahwa masyarakat itu memang sangat butuh keberadaan dari Pendawa. Salah satu kegiatan yang sudah kita laksanakan banyak, dari donor darah ataupun kita juga khususnya divisi Pendawa Kota Medan kita juga melaksanakan yaitu pertanian. Iya. Salah satunya yaitu penanaman jagung. Ini beliau-beliau inilah yang koordinatori. Jadi istilahnya supaya nanti kalau insya Allah berhasil itu untuk uang kas kita. Iya. Dan di samping itu banyak macam kita di Tuntungan, di Medan Tuntungan juga kita juga pelihara kambing,
Ada kambing juga ya? Ya, kita dari saya pribadi sebagai Ketua DPC Pendawa Kota Medan, istilahnya saya kasih di Ketua Medan Tuntungan. Itu istilahnya sistem belah supaya nanti hasilnya itu juga untuk kebutuhan anggota Pendawa Medan Tuntungan. Oke. Yang terakhir, open manajemen organisasi Pak, ini sedikit aja, bisa juga dijawab dengan santai aja. Pak, di dalam sebuah organisasi itu pendanaan itu sangat penting Pak. Bagaimana kita berpikir Pak, harus tidak mau harus mengeluarkan dana Pak. Apakah ini dananya dari kantong Pak Karman sendiri, dari anggota, atau dari mana sumber kegiatan Pendawa nanti untuk membacking sebuah kegiatan? Ya, memang kalau masalah pendanaan ini memang kita lebih condong ke kebersamaan, yaitu saling patungan lah. Iya ya. Kalaupun setiap ada kegiatan, ya istilahnya kita kumpul buat les sukarela. Dan juga sebenarnya kami DPC Pendawa Kota Medan juga terobosan kita daftarkan ke Kesbangpol di Kota Medan supaya adalah dana pembinaan dari Wali Kota Medan supaya nanti bisa Pendawa itu ya salah satunya kita punya kantor sendiri karena selama ini kita masih numpang. Jadi insya Allah lah supaya nanti wawancara ini juga diliput dan dilihat oleh Bapak Wali Kota. Inilah Pendawa Kota Medan, mohonlah istilahnya Pendawa Kota Medan itu dibantulah untuk mengembangkan sayapnya dan mengeksiskan anggota, karena kami pengurus Pendawa Kota Medan salah satu relawan Pak Wali Kota waktu beliau main untuk Medan 1. Ya, baiklah, ada sekali semua di channel One Up Mobil Dosenku. Kita sudah melalui rangkaian ketika Tridharma Perguruan Tinggi Pengajaran sudah ada di channel YouTube. Yang kedua, kita sudah juga mengadakan penelitian dan ada juga bisa disimak. Nah, ini adalah pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Pak Dosen. Nah, Anda sekalian nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Nanti mungkin Pak Dosen akan ke tempat lainnya. Mungkin ada guru ataupun dosen-dosen terpencil yang perlu kita expose, akan kita tayangkan di channel tersebut. Terima kasih saya ucapkan. Pun Pak Kepangi Wilujeng kali Pak Karman pun sudah ketemu di Pendawa, dan saya melihat eksisnya Pendawa ini sangat memiliki gengsi tersendiri di Sumatera Utara. Suatu saat Pendawa akan dikenal, dan bagaimana masyarakat Sumatera Utara mengantisipasi keberadaan Pendawa, itu harapan kita. Dan sukses terus Pendawa, dan ada yel-yel dari anggotanya, mungkin bisa disimak yel-yelnya apa kira-kira, kalau nggak salah Yen Wani, ya silakan. Siapa kita? Pendawa. Satria. Pendawa. Nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani-wani. Ya, dari Pak Dosen, Anda sekalian dimanapun Anda berada, terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.